Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Dalam pertemuan kali ini kami akan membahas pelayanan kesembuhan. Sekaligus tanggapan ini kami sampaikan kepada Saudara Kris Papilaya dan juga saudara-saudara yang lain yang cara berpikirnya sama. Terima kasih atas pernyataan Saudara Kris Papilaya yang juga turut mengontrol ya para pelayan yang kalau-kalau terjadi penyimpangan dalam firman Tuhan. Sekalipun dalam perabot ada yang berbeda fungsi, puji nama Tuhan. Mengenai penyakit Rasul Paulus, perlu kita ketahui bahwa ada kesaksian Ananias ya di Kisah Rasul 9 ayat 13 sampai 16. Demikian juga di 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9 itu ada pernyataan Rasul Paulus ya. Dalam kesaksian Ananias di Kisah Rasul 9 ayat 16, Tuhan mengatakan begini kepada Ananias, "Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ditanggung oleh karena namaku." Jadi Rasul Paulus ini dengan penyakitnya yang ada, ya, itu adalah bagian daripada proses hidup yang harus dia terima. Hal itu juga Rasul Paulus tegaskan di 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9, di mana ayat 8 dikatakan demikian bahwa tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu undur daripada aku. Demikian ya tanggapan saya sampaikan kepada Saudara Kris Papilaya mengenai penyakitnya Rasul Paulus. Jadi mengenai Rasul Paulus itu tidak bisa kita bahas bagaimana dia bisa sembuh, karena Allah sendiri yang sudah menetapkannya seperti demikian. Sehingga Rasul Paulus memberikan ketegasan di ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, ya, kasih karunia keselamatan. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi demikian tanggapan saya mengenai penyakit Rasul Paulus yang perlu kita ketahui bersama. Bagi saudara-saudara para penonton dan pendengar video ini perlu waspada bahwa 2 Petrus 3:16 atau Rasul Petrus sudah mengingatkan kita para pembaca waspada dengan tulisan-tulisan Rasul Paulus dan juga tulisan-tulisan yang lain ya. Jangan sampai ya pembicara itu memutarbalikannya menjadi kebinasaan dirinya sendiri dan juga kebinasaan bagi orang lain yang mengikuti ya jejaknya. Baik, kita cermati bagaimana Saudara Andi Simon sebagai salah satu dari sekian banyak orang mendapat kuasa menyembuhkan atau mujizat. Banyak orang mempertanyakan kenapa seperti itu ya. Yang jelas bahwa di tangannya ada energi untuk menyembuhkan atau mujizat. Ya. Saya coba melihat dari 1 Korintus 12 ayat 9 sampai 11. Di ayat 9 dikatakan begini, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan ya. Sedangkan di ayat 10, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Nah di ayat 11, tetapi semua yang dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, apakah anugerah atau karunia yang dibawa oleh Saudara Andi Simon ini merupakan ciri khusus? Jadi sudah masuk pada spesial ya.
yang orang lain mungkin tidak bisa, ya. Ada karunia bahasa roh, artinya karunia bahasa roh itu tidak bisa sama seperti bayi-bayi hanya 3-4 kata, 5-6 kata. Ya, ada juga penafsir bahasa roh, tidak semuanya orang bisa menafsir. Ya, jadi ini yang perlu kita katakan spesial atau khusus seperti yang Allah kehendaki. Jadi saya tidak punya hak untuk menghalang-halangi, hanya kami kontrol, ya, apakah itu sesuai firman Tuhan. Kami bandingkan di Yakobus pasal 5, ya, ayat 14 sampai 19. Jadi untuk orang Kristen itu, ya, ada hal-hal yang membuat dia menjadi sakit, ya. Ya, khusus untuk orang yang sudah percaya, ya, apalagi dia sudah berbahasa roh, menerima Roh Kudus, ini perlu hati-hati. Di sini dikatakan bahwa di ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh, ya. Di dalam suratnya Yakobus ini juga ada penggunaan minyak, artinya bahwa di sini tidak cukup hanya pelayanan doa, ya. Kita juga perlu kerjasama dengan para dokter, ya, kerjasama dengan juga perawat, ya, atau farmasi, ya. Ini yang perlu kita ingatkan saudara-saudara yang melayani karunia kesembuhan. Jadi yang tugas utamanya adalah bagaimana, ya, seorang penatua atau hamba Tuhan atau pastor kah atau pendeta kah, tugasnya adalah konselor, ya, supaya dia bertobat, ya, ada pengakuan dosa. Di situ yang dicari, dikoreksi. Kalau perlu ada pembeda roh atau karunia pengetahuan. Ya, sebab dengan karunia pengetahuan itu bisa diketahui berapa lama ini kasusnya. Ya, jadi itu perlu sekali, ya, atau penafsir bahasa roh. Jadi orang sakit itu bahasa rohnya bisa ditafsir apa yang menyebabkan, apa yang dia lakukan, apa yang tersembunyi. Contoh lain adalah pelayanan Rasul Petrus di Kisah Rasul 11. Itu ditentang, ya, pada waktu melayani Cornelius dan keluarganya. Nah, di sini perlu kita saling mengingatkan, termasuk mengingatkan saudara Andi Simon kalau ada penyimpangan. Karena anugerah ini, ya, tidak boleh sembarang diberikan pada orang-orang yang hanya datang untuk maksud tertentu, artinya hanya mau datang sembuhnya. Kita bandingkan lagi dengan Lukas 17 ayat 11 sampai 19, ya. Di mana Tuhan Yesus mempertanyakan kenapa cuma satu orang saja yang kembali, di mana yang 9. Ya, ini yang 9 tadi hanya perlu sembuh, keselamatannya tidak diperhitungkan, ya, tidak dia pikirkan. Nah, makanya di ayat 19 dikatakan imanmu telah menyelamatkan. Jadi orang yang kembali tadi itu di samping dia sembuh, dia juga selamat. Nah, ini koreksi. Kemudian yang lain kita bandingkan di 1 Timotius 5 ayat 22. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, ya. Janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain, jagalah kemurnian dirimu. Nah, ini yang rawan. Ya, bagi saudara-saudara yang rajin pergi mendoakan orang sakit di rumah sakit, hati-hati di sini. Jangan sampai terkesan terburu-buru membagikan atau menumpangkan tangan kepada yang hanya perlu sembuh. Namun beresiko bagi saudara pelayan dan juga kami sebagai saksi dengan tuduhan melanggar firman Tuhan. Ya, Yeskel 3 ayat 20 sampai 21. Ya, artinya kami yang melihat yang kekeliruan itu juga berisiko kalau kami tidak ingatkan, puji Tuhan. Jadi ini tanggapan saya untuk mengingatkan saudara Kris Papilaya supaya lebih teliti lagi membaca firman Tuhan.
Ya, hati-hati jangan sampai terbalik ya. Ya, oleh karena saudara punya latar belakang pendidikan, lalu akal terlalu dominan, ya, sehingga roh itu tidak bisa berkarya. Ya, kembali ke 1 Korintus 14 ayat 14 ya, ingat 1 Korintus 14 ayat 14 mengingatkan kita bahwa kalau roh berbicara atau berdoa, ya, akal itu harus diistirahatkan. Berikan kesempatan roh itu berbicara. Nah, ini yang tidak mudah. Perlu saudara dapat tuntunan secara khusus. Ya, itu yang bisa saya bagikan. Kiranya ini dapat menyegarkan ya cara berpikir kita semua mengenai kebenaran firman Tuhan ini, dan juga dapat membawa orang lain untuk tertarik. Ya, apa sih kelebihannya menjadi Kristen? Apa perbedaannya dengan agama-agama lain? Ya, dengan kelebihan itu, dengan bukti-bukti yang ada bahwa roh ada berbicara, berkuasa di dalam dirinya, dan itu tidak bisa dibuat-buat, dia akan mengalir dari dalam hati. Orang itu akan terbangun imannya bahwa oh iya, ternyata benar-benar ada di dalam diri saya roh manusia baru itu. Ya, ini contoh yang ada seperti yang saya juga alami ya. Saya juga menerimanya tanpa juga ada bimbingan dari orang lain. Puji nama Tuhan, walaupun saya berlatar belakang dari non Kristen, puji nama Tuhan saya bisa menjadi saksi karena saya mengalami secara pribadi dan mendapat tugas atau amanah pada waktu itu, beritahu pendeta dan pastor ya, supaya membangun jemaat berdasarkan 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 10 ya. Dan ini yang sampai hari ini kurang lebih sekian 30 tahun saya coba cermati, memang belum terpenuhi syarat-syarat itu, sehingga masih terjadi simpang siur ya. Yang dominan bahasa roh, dominan menyembuhkan, penafsir bahasa roh, karunia bahasa roh tidak begitu dipedulikan. Ya, puji nama Tuhan, kiranya gereja-gereja Pantekosta karismatik, karismatik Katolik, saudara-saudara yang sudah berbahasa roh berjuang supaya ada penafsir bahasa roh, supaya tahu pesan Tuhan secara pribadi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kepada saudara-saudari seiman. Akhir kata ya, pembahasan berikutnya Nikodemus ya, masa kini dan neraka ya. Jadi pembahasan berikutnya Nikodemus, masa kini dan neraka. Akhir kata, saya hanya adalah hamba yang tidak berguna. Saya hanya melakukan apa yang saya harus lakukan. Lukas 17 ayat 10. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.